Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aba ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah salat maghrib Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat berupa nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat kesehatan, dan juga nikmat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian khususnya bagi jamaah Baitur Rahman yang memiliki waktu luang untuk duduk sejenak sambil kita menunggu pelaksanaan salat Isya, kita duduk sambil beriktikaf, kita mengikuti halaqah maghrib yang mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita dan juga memberikan manfaat kepada kita dari petuah-petuah ataupun nasihat-nasihat agama yang bersumber daripada Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, malam ini kita melanjutkan pembahasan yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu masih seputar prediksi-prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fenomena ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Tentunya khususnya yang dapat kita saksikan hari ini tentang fenomena-fenomena yang telah diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, meskipun di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sisi kemanusiaan beliau. Ada sisi-sisi kemanusiaan beliau. Salah satu di antaranya adalah seperti yang ditegaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, walau kuntu a'lamul ghaiba. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, kepada orang-orang Madinah, itu dengan firman Allah, qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah. Hai Muhammad, sampaikan, katakan kepada orang-orang yang meragukan kenabianmu, bahwasanya engkau tidak bisa memberikan madarat dan juga tidak bisa memberikan manfaat kepada dirimu sendiri. Qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma syaa Allah.
kecuali apa yang Allah inginkan. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa berbuat sekehendak beliau, sebagaimana ada orang-orang yang meyakini atau berasumsi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan-kelebihan seperti misalnya kelebihan-kelebihan tukang sihir misalnya. Ini asumsi-asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu. Misalnya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu makan misalnya? Kenapa beliau lapar? Kenapa beliau sakit? Kenapa beliau luka dan sebagainya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang datang dari orang-orang Madinah ataupun orang-orang Mekah ketika Nabi SAW mendakwakan diri beliau sebagai Rasul. Maka yang timbul di dalam benak orang-orang Mekah ataupun orang-orang Madinah adalah Nabi itu tidak seperti manusia pada umumnya. Padahal Nabi SAW adalah manusia yang paling mulia. Manusia yang paling mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi rasul. Namun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak sampai menghilangkan sisi-sisi kemanusiaan beliau. Misalnya ketika ada orang-orang yang berasumsi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melakukan hal-hal di luar nalar manusia misalnya. Seperti misalnya ada orang-orang yang menantang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan beriman ketika Nabi bisa naik ke langit misalnya. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Orang-orang Mekah, orang-orang kafir musyrik, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menantang Nabi, kami tidak akan beriman kepadamu hai Muhammad sampai engkau bisa mengeluarkan air misalnya dari tanah, dari bumi. Hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a aw takuna laka jannatum min nakhilin wa 'inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjira. Atau engkau memiliki sebuah kebun, kemudian kebun itu engkau keluarkan air, mata air yang mengalir seperti anak-anak sungai. Nah, ini adalah tantangan-tantangan yang diberikan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menampilkan peristiwa-peristiwa di luar nalar manusia. Karena menurut mereka Nabi itu bisa melakukan apa saja. Nabi itu bisa melakukan apa saja. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantah bahwa Nabi itu tidak seperti itu. Nabi itu tidak seperti itu. Dia tetap memiliki sisi kemanusiaannya. Misalnya la a'lamul ghaiba. Dikatakan saya tidak mengetahui peristiwa-peristiwa yang gaib. Hal-hal gaib itu saya tidak tahu. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Jika saja aku mengetahui sesuatu yang gaib, artinya peristiwa-peristiwa masa depan, lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Jika saja aku mengetahui hal-hal yang gaib, ya, di luar pengetahuan manusia secara normal, lastakthartu minal khairi, maka sungguh aku bisa memperbanyak kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan teks Al-Qur'an. Tapi ini dialog sebetulnya, ataupun bantahan Nabi terhadap orang-orang yang menantang kenabiannya. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi, akan memperbanyak kebaikan-kebaikan. Wa ma massani yasu, dan aku sungguh tidak akan terkena dengan kejahatan-kejahatan, tidak akan terkena. Misalnya
seperti perang Uhud misalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud itu kan sampai berdarah-darah. Kemudian kita bertanya, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah-darah? Maka disitulah membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga berjuang, berperang sebagaimana sahabat berperang. Meskipun di sana ada malaikat-malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud yang sebagian ulama tafsir mengatakan seperti lelaki yang berjubah yang ikut berperang dengan para sahabat, yang intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud beliau terkena panah misalnya sampai gigi beliau tanggal, kemudian ada luka di tubuh beliau. Ini membuktikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memiliki sisi kemanusiaannya. Di samping beliau manusia yang paling mulia. Hadirin berbahagia, kemudian berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau juga memprediksi ataupun pernah menyampaikan, menggambarkan suasana ataupun fenomena peristiwa yang berlaku di akhir zaman kepada para sahabat-sahabatnya. Ini adalah salah satu di antara mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau berdasarkan pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyampaikan kepada sahabat. Apa yang beliau prediksikan, apa yang beliau gambarkan tentang peristiwa akhir zaman itu bukan karangan beliau, tetapi apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat yang tercatat di dalam hadis-hadis beliau, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan secara turun-temurun sampai dengan generasi kita. Ini semua membuktikan bahwa salah satu kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menggambarkan ataupun mengkhabarkan peristiwa-peristiwa akhir zaman berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini hadirin berbahagia, kita akan menyampaikan salah satu prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun gambaran suasana ataupun fenomena yang terjadi di akhir zaman berdasarkan keterangan beliau. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan salah satu fenomena akhir zaman adalah orang-orang cenderung tidak lagi menjadikan salam itu sebagai tradisi, tidak lagi menjadikan salam sebagai tradisi Islam. Dan bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah ada orang-orang yang hanya mengucapkan salam assalamualaikum hanya kepada kelompoknya saja. Itu taslimul khassah namanya. Hanya menyampaikan assalamualaikum kepada kelompoknya saja. Kalau dia yakini itu ada kelompoknya, alirannya sama dengan dirinya, kemudian mazhabnya sama, cara sholatnya sama, mereka sama-sama kunut, maka akan mengucapkan salam misalnya. Tapi ketika meyakini yang satu ini tidak kunut, yang satu ini pecinya beda, kemudian dia pakai sarung sementara saya nggak pakai sarung, dia nggak mengucapkan salam. Ini salah satu fenomena yang diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bakal terjadi di akhir zaman. Dan mungkin itu hadirin berbahagia, kita akui ataupun tidak kita akui, itu yang terjadi sekarang ini. Itu yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam hari ini. Dan bahkan ada orang memang kadang-kadang bukan tidak mau mengucapkan salam, tapi beliau ataupun ada sekelompok orang atau sebagian orang bukan tidak mau mengucapkan salam, tetapi dia khawatir jangan-jangan nanti salam yang diucapkan itu tidak dijawab. Itu ada seperti itu, tidak dihiraukan misalnya. Ketika dia mengucapkan salam, jangan-jangan nanti enggak dijawab begitu, karena mungkin saya beda aliran dengan orang itu misalnya. Maka ini yang perlu kita sikapi, kita
kita ingat bahwa ini hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi di tengah-tengah umat Islam. Hadirin berbahagia, yang selanjutnya yang diprediksi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fusyuwut tijarah namanya. Fusyuwut tijarah ini di mana perdagangan ataupun orang-orang yang melakukan aktivitas jual beli itu merajalela, bukan merajalela, menjadi fenomena, menjadi sebuah pemandangan di mana-mana. Semua orang itu suka jualan. Nah, ini tentunya kita tidak bisa memungkiri bahwa fenomena yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terjadi. Mungkin hari ini hampir tidak ada orang yang tidak mengenal istilah jualan online, mungkin. Hampir tidak ada orang yang tidak tahu jualan online, dan semua orang itu berjualan. Semua orang berjualan. Setiap orang hari ini itu berjualan. Ini salah satu prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai yang dimaksud dengan jualan ini bukan saja di pasar-pasar, tetapi hanya modal satu buah handphone, maka dia bisa jualan apa saja. Jadi kedainya, tokonya itu bukan lagi tempat yang real sekarang, tetapi modal handphone mereka bisa menjual segala-galanya. Dan bahkan sekarang hadirin berbahagia, pasar sekarang ini kalau seandainya digambarkan, seandainya pasar hari ini itu digambarkan kepada orang-orang yang hidup 1000 tahun yang lalu, mungkin mereka akan kebingungan memahami bagaimana setiap orang itu berjualan. Akan kebingungan memahami perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di depan ada lagi namanya taqarabal aswaq. Jadi pasar itu berdekatan sekali. Taqarabal aswaq artinya tempat-tempat berjualan itu berderet-deret. Ruko itu bersambung-sambung sampai beribu-ribu pasar, kira-kira begitulah. Nah, ini salah satu di antara prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fusyuwut tijarati artinya intasyarat tijaratu bisyaklin mulfitin. Ya. Qad tamshil an fi syari'in wahidin biduni mubalaghatin. Fatara taqriban bainal mahalli wal mahal mahallan tijariyan akhar. Artinya hari ini kita menyaksikan pasar itu luar biasa. Di mana-mana ada pasar. Ya, di mana-mana ada pasar. Dan bukan saja pasar real, tetapi juga pasar online tadi. Mungkin dalam setiap rumah itu ada yang jualan. Di satu kampung itu hampir semua jualan dengan komoditi yang berbeda-beda. Ada yang jual pakaian, jualan handphone, macam. Ini adalah salah satu di antara dan berbahagia di antara prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai nanti ada di ujung hadis itu ada hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Salah satu fenomena yang disampaikan ataupun yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhir zaman itu bukan saja laki-lakinya berjualan di pasar. Ya, kalau tradisi Islam dulu itu yang berjualan, yang menjadi tajir itu hanya lelaki saja. Jadi setiap pagi lelaki itu keluar berjualan, sementara perempuan itu di rumah. Sementara perempuan di rumah menjadi Rabbul Bait, menjadi suri rumah lah, menjadi ibu rumah tangga. Sekarang itu bergeser. Sebagaimana fenomena Nabi sallallahu alaihi wasallam, fenomena yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tu'inal mar'atu zawjaha 'ala tijarah. Sampai satu fenomena itu bakal terjadi di akhir zaman, perempuan pun ikut suami itu jualan juga. Mungkin sekarang kita bisa menyaksikan. Itu kedai-kedai bukan saja dijaga oleh lelaki sekarang, tapi perempuan juga. Kadang suami pagi hari, kemudian sorenya istri, kemudian malamnya sama-sama. Ini adalah salah satu prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, ketika disampaikan
ini adalah fenomena, itu jangan difikirkan itu semuanya negatif. Bukan maksud setiap fenomena ataupun peristiwa yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bermaksud itu ada stigma negatif di situ. Tidak ada seperti itu. Karena di dalam Islam tidak ada pelarangan perempuan jualan, itu tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Kemudian yang perlu diperhatikan di dalam kitab ini salah satu di antaranya adalah ada dhawabit asy'ar'iyyah. Ada beberapa hal-hal yang tentunya perlu dilihat serius ya, perlu dilihat serius oleh para pedagang. Salah satu di antaranya adalah misalnya yang paling penting daripada sebuah perdagangan ataupun aktivitas jual beli itu adalah amanah, kejujuran. Memang ketika dikatakan amanah ini bukan saja orang yang dikatakan amanah di dalam jualan itu bukan maksud ketika menimbang itu takarannya harus sempurna, bukan itu saja maksudnya. Tetapi amanah yang dimaksudkan di dalam jualan itu sampai seorang yang menjual makanan kepada orang lain. Orang yang menjual makanan kepada orang lain, yang pertama mesti dipastikan bahwa proses dia membuat makanan itu dengan proses yang halal misalnya. Halal maksudnya bagaimana? Proses menyucikannya bagaimana? Proses kemudian membersihkannya bagaimana? Karena hadirin berbahagia, mohon maaf sekali, mungkin masih banyak warung-warung ini tidak memperhatikan hal-hal seperti ini. Misalnya ketika kita makan di sebuah warung misalnya, ketika izin minta ke kamar mandi misalnya, kita melihat bagaimana joroknya di belakang itu. Sayurnya diletakkan begitu saja, kemudian ikannya di dekat kamar mandi misalnya, kemudian bahkan ada binatang-binatang tikus misalnya di situ juga. Ini membuktikan bahwa tidak semua pedagang itu amanah. Jadi amanah jangan dikira hanya orang yang menyempurnakan takaran timbangannya saja. Jangan dikira seperti itu. Tapi amanah itu adalah ketika seorang menjual makanan, maka dia harus memperhatikan bagaimana membersihkan. Kalau telur itu misalnya harus disucikan dulu misalnya. Bekas-bekas kotorannya harus dibersihkan, kemudian baru direbus misalnya. Ini tentunya perlu ilmu. Perlu pendekatan-pendekatan fikih, hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Sehingga apa yang dia jual itu betul-betul menghasilkan rezeki yang halal. Dan berbahagia, yang selanjutnya yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam hadis ini taqarrabal aswaq. Taqarrabal aswaq ini pasar itu berjejeran. Sebuah pasar, sebuah komplek pasar itu tumbuh di mana-mana. Dan ini fenomena di mana-mana seperti itu. Dan jangan dianggap tumbuhnya pasar-pasar modern dengan berbagai model itu ini ada stigma negatif, itu tidak ada. Tetapi ini hanya prediksi Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Hanya sebuah prediksi yang tentunya kita sebagai seorang muslim tentunya dituntut, jika kita pelaku daripada dagang itu ya harus yang pertama memenuhi syarat-syarat, kriteria-kriteria bagaimana menjadi seorang pedagang yang jujur. Karena kalau kita melihat sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, umumnya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bekerja atau berprofesi sebagai pedagang. Bahkan ketika orang-orang berhijrah dari Mekah ke Madinah, seperti misalnya Abdurrahman bin Auf, ketika dia meninggalkan kekayaan yang besar di Mekah, dia tinggalkan semua, dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah sampai di Madinah tidak punya apa-apa. Maka ketika ada orang-orang Madinah yang menawarkan bantuan, menawarkan harta, dan bahkan menawarkan istri kepada orang-orang ini, maka beliau hanya mengatakan,
tunjukkan pasar kepada saya, nanti saya akan berjualan di sana. Ini artinya apa? Dagang ini profesi mulia. Dagang ini adalah satu profesi yang mulia sekali, dan Islam tidak pernah mencela dagang, tidak pernah. Bahkan dianjurkan kita untuk berdagang. Nabi SAW itu seorang pedagang. Sahabat-sahabat adalah orang-orang yang berdagang. Salah satu di antara sebab istri Nabi SAW, Khadijatul Kubra, tertarik dengan Nabi SAW itu karena kejujuran beliau di dalam berdagang. Karena kejujuran beliau di dalam berdagang, ketika membawa harta dagangan Khadijah ke Syam, ketika beliau balik lagi ke Mekah, ketika itu beliau membawa pulang hasil yang sangat banyak. Beliau membawa pulang hasil yang berlipat-lipat dari komoditi Khadijah yang beliau dagangkan ke Syam. Sehingga dengan itulah, dengan kejujuran beliau, dengan ilmu dagang yang beliau miliki, sehingga Khadijah itu tertarik, Ummul Mukminin itu tertarik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sampai beliau menawarkan diri untuk dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, dagang di dalam Islam ini adalah menjadi kunci sebetulnya. Menjadi kunci tingginya Islam ini. Karena banyak sekali syariat-syariat di dalam Islam itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan materi. Zakat misalnya, itu dari orang-orang yang berdagang. Kemudian infak itu dari orang-orang dagang. Membantu fakir miskin dari orang-orang yang dagang. Kemudian membantu jihad di jalan Allah, membantu pendidikan, itu semuanya dari orang-orang yang berdagang. Sehingga di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hadis, maksudnya perkataan Ali radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu itu berkata begini. Perkataan Ali radhiyallahu anhu ini adalah untuk menolak ada anggapan di tengah masyarakat Islam bahwa mencintai dunia itu dilarang keras. Untuk menolak pendapat sebagian orang bahwa seorang muslim itu jangan terlalu orientasinya duniawi, begitulah kira-kira. Jangan terlalu orientasi kehidupannya itu sifatnya duniawi saja, orientasinya materi saja. Jadi Ali radhiyallahu anhu menyampaikan begini, ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha. Dunia ini adalah tempat kita atau tempat orang merealisasikan mimpi-mimpinya. Jadi orang yang yakin dengan dunia ini, dia yakin mendapatkan sesuatu di dunia ini, dia akan dapat, begitu. Kalau seseorang bercita-cita ingin menjadi seorang yang kaya, maka itu bisa didapatkan di dunia ini. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya Islam itu tidak mengarahkan, tidak menganjurkan seorang muslim itu untuk hidup bermiskin-miskin, tidak seperti itu. Tidak seperti itu Islam. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan ad-dunya daru sidqin liman sadaqaha wa daru ghinan liman tazawwada minha. Artinya dunia ini tempat kita mengumpulkan, menjadi kaya. Kaya tentunya dengan tujuan untuk bisa membantu agama Allah, bisa mengeluarkan hak-hak fakir miskin, bisa membantu perjuangan, bisa membantu pendidikan. Nah, ini tentunya kaya yang dimaksudkan di dalam Islam, ataupun kaya yang diinginkan di dalam Islam. Nah, Ali mengatakan wadaru ghinan liman tazawwada minha, tempat orang menjadi kaya bagi siapa saja yang terus berusaha untuk mencari dunia. Bukan dalam konteks mencari dunia itu artinya mengabaikan akhirat, tidak seperti itu.
Karena Islam itu adalah agama yang menginginkan ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah wabtaghi fima atakallahu carilah akhirat itu. Cari akhirat, cari perbendaharaan akhirat, cari bekal akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan lupa bahwa kamu hidup di dunia, juga punya kebutuhan-kebutuhan. Maka cari dunia, cari akhirat. Kalau kita mencari dunia tapi orientasi akhirat, itu dunianya pasti berkah, pasti dapat. Nah, tapi sebaliknya kalau orientasinya dunia saja, maka itu dikhawatirkan tidak dapat akhiratnya. Maka Ali radhiyallahu anhu ini mengatakan bahwa seorang muslim itu tidak berarti dia kehidupannya hanya akhirat saja. Tapi itu seorang muslim itu juga orang yang bisa melakukan keseimbangan antara ibadah yang orientasinya ukhrawi dan juga ibadah yang orientasinya duniawi. Kemudian dilanjutkan wadaru najatin liman fahima anha, dan dunia ini adalah tempat orang menjadi selamat bagi orang-orang yang memahami bagaimana menyelamatkan diri. Bagaimana menyelamatkan diri di dunia ini. Fahiya mahbitu wahyillah. Dunia ini adalah tempat turunnya wahyu Allah. Wa musalla anbiya'illah. Tempat salatnya para nabi-nabi Allah. Wa matjaru awliya'illahi. Dan juga tempat aulia Allah itu melakukan berbagai transaksi, berbagai perdagangan. Nah, begitu kata Ali radhiyallahu anhu. Jadi dikatakan wa matjaru awliyaillah. Artinya dunia ini tempat para wali-wali Allah itu melakukan perdagangan. Nah, melakukan perdagangan, transaksi duniawi. Tetapi dalam konteks menjaga nilai-nilai ukhrawi itu tadi. Karena itu kata Ali radhiyallahu anhu, rabihu fiha rahmah. Maka gapailah rahmat di dunia ini. Rabihu fiha rahmah waqtasabu fiha al-jannah. Maka samping memperoleh karunia di dunia, rahmat di dunia ini, juga yang terakhir adalah waqtasabu fiha al-jannah. Yang terakhir adalah bagaimana gapai surga itu. Artinya setelah menikmati karunia-karunia yang Allah bisa berikan di dunia, maka setelah itu jangan lupa bahwa tujuan akhir adalah mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.